Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Namun kita hanya akan membaca ayat yang ke-13 dan nanti saudara membaca ayat-ayat secara keseluruhan. Demikian ayat yang ke-13 bunyinya demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa hubungan orang percaya dan Tuhan itu digambarkan seperti tanaman. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, sering kita temukan bahwa Yesus adalah pohonnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini orang percaya dan Tuhan itu digambarkan seperti tanaman dan sumber air. Tanaman adalah kita dan sumber air itu adalah Tuhan. Tanaman atau pohon tidak bisa bertumbuh atau akan menjadi kering dan bisa menjadi gersang dan akhirnya bisa juga mati apabila kekurangan air atau tidak cukup menyerap air. Begitu pula kehidupan orang percaya yang sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber air kehidupan. Sebagaimana ayat yang ke-13, adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan dan meninggalkan sumber air yang hidup. Ini yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjauh dari sumber air hidup itu. Jadi, sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia ini. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar sangat mengecewakan, bahkan melukai hati Tuhan, saudara. Demikian juga dengan kita. Jika kita hidup menjauh dari sumber air, karena kita diumpamakan sebagai tanaman, maka ketika kita menjauh dari sumber air, maka seakan-akan kita membuat atau menggali kolam, tetapi sebagaimana ayat 13 ini mengatakan kita menggali kolam yang bocor, saudara. Tetapi ketika kita bersandar atau mengutamakan sumber air hidup itu, maka kita akan tetap hidup di dalam sumber air hidup itu dan kita tidak akan mengalami yang namanya kekeringan, yang namanya gersang. Karena apa? Karena kita hidup dekat dengan sumber air dan Dia akan mengalirkan kehidupan itu kepada kita. Jadi apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar sangat mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Yeremia 2 ayat 11 berkata, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini juga mengingatkan kepada kita. Apakah kita sering menukarkan kemuliaan atau kita lebih mengutamakan diri kita? Atau kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun kita bisa. Tanpa sumber air hidup itu kita bisa. Atau mungkin sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pekerja, sebagai guru, apakah kita bisa
kuat tanpa Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan pikiran kita, kecerdasan kita, dan akhirnya kita melupakan sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber air hidup itu. Kita lebih menekankan ego kita. Kita merasa bisa, merasa kuat dan hebat. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menukarkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang tidak berguna. Maka itu kita harus mengutamakan sumber air itu, supaya sumber air hidup itu dekat dengan kita dan kita pun dekat dengan Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang percaya seharusnya atau baiklah memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu berada di dekat dengan sumber air. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka itu saudara, percayalah kepada sumber air itu, karena akan memberikan kehidupan, bahkan memberikan satu hasil, sebagaimana pemazmur menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Maukah engkau berhasil? Hiduplah di dalam air hidup itu. Maukah engkau berhasil atau mendapatkan hasil yang baik? Hiduplah dalam firman yang telah Dia sampaikan kepada kita. Maukah engkau berhasil? Taatlah melakukan apa yang diperintahkan dalam firman-Nya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air, yaitu senantiasa menghasilkan buah, tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keadaan sebaliknya dialami orang-orang yang hidup jauh dan meninggalkan sumber air, yaitu apa? Sebagaimana ayat 13, menggali lubang kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Artinya apa? Tidak mendapat apa-apa, akan mengalami kekeringan, tidak diberkati, bahkan merasa hidupnya tidak berguna. Tetapi ketika kita dekat dengan sumber air hidup itu, kita akan merasa bahagia, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Dia akan memberkati hidup kita. Sumber air itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Banyak orang Kristen rajin datang ibadah, tapi hanya sekedarnya dan mendengar firman Tuhan sambil lalu, tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan, tidak benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sumber air hidup. Tapi banyak umat Tuhan senang tinggal menjauh dari sumber itu dan meninggalkan Dia. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau mau tinggal hidup dekat dengan sumber air hidup, atau engkau mau menggali kolam yang bocor bagi dirimu? Maukah engkau tinggal dalam firman-Nya sebagaimana pemazmur? Maukah engkau merenungkan firman itu siang dan malam seperti pemazmur? Maukah engkau mendapatkan hasil seperti pemazmur? Tinggallah dalam sumber air hidup itu, yaitu Kristus.
karena jauh dari sumber air hidup. Hidup kering, gersang, tak mungkin berbuah.